Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi tentang memanusiakan manusia belajar dengan hati. Materi yang akan kita bahas hari ini bukan sekadar teori dari buku teks. Ini adalah sebuah pengingat bahwa di balik setiap siswa yang duduk di kelas, di balik setiap anak yang pulang ke rumah, dan di balik setiap orang yang sedang berjuang dalam hidupnya, ada manusia dengan perasaan, kebutuhan, dan potensi yang layak untuk dilihat dan dihargai. Seringkali kita terlalu sibuk mengejar target, menuntut hasil dan mengukur keberhasilan hanya dari angka. Kita lupa bahwa sebelum seseorang bisa belajar dengan baik, ia harus merasa aman. Sebelum ia bisa berkembang, ia harus merasa diterima. Dan sebelum ia bisa berprestasi, ia harus merasa bahwa dirinya berharga. Melalui materi ini, kita diajak untuk kembali kepada hal yang paling mendasar dalam pendidikan, yaitu memanusiakan manusia. Bukan hanya di ruang kelas, tapi dalam setiap sudut kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, dunia pendidikan saat ini lebih banyak bercerita tentang angka, nilai ujian, peringkat di kelas, dan target kelulusan. Akibatnya, kita mulai melihat siswa bukan sebagai manusia, melainkan sebagai data. Padahal di balik setiap angka itu, ada anak yang berjuang, ada anak yang kelelahan, dan ada anak yang diam-diam sedang membutuhkan perhatian. Ketika prestasi menjadi satu-satunya tolak ukur, kita telah melupakan hal yang jauh lebih penting, siapa manusia di balik angka-angka tersebut. Dalam pendekatan humanistik, guru bukan hanya sebagai pengajar di kelas. Guru adalah sosok yang hadir secara penuh, dengan empati dan kesadaran bahwa di hadapannya berdiri manusia-manusia yang sedang mencari arah. Hal-hal kecil yang dilakukan seorang guru ternyata memiliki dampak yang besar. Menyebut nama siswa dengan benar, mengingat cerita kecil yang pernah diceritakan seorang siswa, memberikan waktu tambahan tanpa membuat siswa merasa malu, semua itu adalah bentuk nyata dari mengajar dengan hati. Sebelum seorang anak mengenal sekolah, ia sudah belajar di tempat yang paling berpengaruh dalam hidupnya, yaitu keluarga, yang bisa disebut dengan rumah. Disinilah pondasi pertama terbentuk. Apakah ia merasa aman atau tidak? Apakah ia merasa diterima atau tidak? Apakah ia boleh salah dan mencoba lagi atau tidak? Orang tua yang ketika pulang dengan nilai jelek berkata, "Tidak apa-apa, nanti kita ulangi kembali atau kita pelajari kembali bersama-sama." Sedang menanamkan sesuatu yang nilainya jauh melampaui pelajaran di sekolah, yaitu bahwa gagal bukan akhir dari segalanya dan bahwa ia tidak sendirian. Rumah atau keluarga yang hangat akan menghasilkan anak yang berani tumbuh. Kita sering berbicara tentang memanusiakan orang lain, tetapi melupakan satu langkah penting, memanusiakan diri sendiri. Berapa banyak dari kita yang berbicara kepada diri sendiri dengan cara yang tidak akan pernah kita gunakan kepada orang yang kita sayangi? Kita menuntut diri kita untuk sempurna, sementara dengan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Carl Rogers mengingatkan bahwa pertumbuhan sejati tidak lahir dari hukuman diri, melainkan dari penerimaan. Menerima bahwa kita manusia, bahwa kita sedang belajar, dan bahwa gagal adalah bagian yang wajar dari sebuah perjalanan.
Memanusiakan manusia adalah pilihan yang harus kita buat setiap hari dalam cara kita mengajar, mendidik, memimpin, dan memperlakukan diri sendiri. Maslow mengajarkan kita untuk memastikan kebutuhan dasar seseorang terpenuhi sebelum menuntut mereka berkembang. Carl Rogers mengajarkan bahwa hubungan yang hangat dan penerimaan yang tulus adalah pondasi dari segala pertumbuhan. Keduanya menunjuk pada satu kebenaran yang sama. Manusia tumbuh bukan karena dipaksa, tetapi karena merasa aman untuk bertumbuh. Maka, dimanapun kita berada, sebagai guru, orang tua, atau teman, mari kita mulai dari hal yang paling sederhana. Melihat manusia di depan kita sebagai manusia seutuhnya. Karena setiap orang sudah membawa potensi dalam dirinya. Tugas kita bukan mengisi mereka, melainkan membantu mereka untuk tumbuh dan menyala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini tidak hanya berhenti di kepala, tapi juga turun ke hati dan tercermin dalam cara kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih.